BT-PDP sedang mengembangkan RDS untuk mendukung Tsunami Early Warning System BPBD. Nantinya, RDS akan membantu mendeteksi ada atau tidaknya tsunami serta memberikan prediksi berupa tinggi dan waktu tiba tsunami setelah terjadi gempa bumi. Tsunami dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya diakibatkan oleh aktivitas tektonik. Di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1600 hingga 1999, ternyata 90% tsunami terjadi akibat gempa bumi. BPBD sedang mengembangkan peringatan dini tsunami berupa early warning system yang didapatkan dari data Buoy dan CBD. Untuk gempa dan tsunami di sepanjang Gusur Sunda, yaitu Barat Sumatera, Selatan Jawa, hingga Nusa Tenggara, di mana yang terjadi adalah near fault tsunami dengan golden time yang sangat singkat. Maka dikembangkan juga sebuah metode menggunakan artificial intelligence. BT-BDP memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem ini dengan adanya para ahli di bidang tsunami, kegempaan, dan IT. Gambar di sebelah kiri merupakan titik-titik epicenter gempa yang telah disesuaikan dengan zona subduksi dan berjumlah 460 titik. Gambar di sebelah kanan merupakan titik-titik pengamatan sepanjang pantai sebanyak 460 titik. Di titik tersebut akan keluar hasil tinggi dan waktu tiba gelombang. Inputan dari hasil pemodelan ini kemudian akan diproses ke dalam AI. Dalam hal ini menggunakan feed-forward metode Lavenberg-Marquardt yang terdiri dari satu input layer, 27 neuron hidden layer, dan satu output layer. Metode AI tsunami BT-PDP berupa ANN yang dikembangkan menggunakan data set hasil pemodelan tsunami. Diperlukan data hasil pemodelan yang banyak untuk menghasilkan data tsunami yang cukup untuk keberjalanan AI. Dalam mengatasi hal ini, telah dilakukan otomatisasi pemodelan tsunami sehingga dapat diperoleh data tsunami dengan berbagai skenario dalam waktu singkat. Dalam otomatisasi pemodelan ini, input yang dibutuhkan adalah lokasi longitude, latitude, serta magnitude gempa. Gambar di sebelah kiri merupakan titik-titik epicenter gempa yang telah disesuaikan dengan zona subduksi dan berjumlah sebanyak 460 titik. Gambar di sebelah kanan merupakan titik-titik pengamatan sepanjang pantai sebanyak 460 titik. Di titik-titik tersebut akan keluar hasil tinggi dan waktu tiba gelombang. Inputan dari hasil pemodelan ini kemudian akan diproses ke dalam AI. Dalam hal ini menggunakan feed-forward metode Lavenberg-Marquardt yang terdiri dari satu input layer, 27 neuron hidden layer, dan satu output layer. 810 data yang diinput dalam ANN dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, untuk training ANN tersebut. Kedua, untuk validasi. Dan terakhir, digunakan untuk tes. Validasi dari ketiga kategori tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut. Berada di kisaran 95 hingga 97%. Data yang digunakan untuk mentes ANN ini ditunjukkan oleh gambar di kanan. Ada 3 titik berada di kisaran 95 hingga 97%. Data yang digunakan untuk mentes ANN ini ditunjukkan oleh gambar di kanan. Ada 3 titik di selatan Jawa sebagai source tsunami dengan magnitude 8 momen magnitude. Selanjutnya,
dilakukan perbandingan antara tinggi gelombang dan waktu tiba tsunami antara hasil ANN dengan hasil model tsunami. Berikut adalah hasil perbandingan antara data hasil ANN dengan hasil pemodelan tsunami yang sudah divalidasi dengan lapangan. Grafik di atas merupakan grafik perbandingan waktu tiba tsunami, dengan warna hijau merupakan hasil model dan warna merah adalah hasil ANN. Grafik paling bawah merupakan perbandingan tinggi gelombangnya, dan terlihat bahwa dari semua grafik tersebut antara ANN dan hasil model memiliki pola dan nilai yang hampir mirip. Error dari keduanya ditunjukkan dalam tabel di bawah. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ANN dapat membantu prediksi tsunami karena waktu yang digunakan untuk ANN ini jauh lebih cepat dari pemodelan tsunami. Selain itu, hasil ANN ini memiliki error yang cukup kecil dibanding dengan data pemodelan, yaitu kurang dari 5%. Hasil dari AI tsunami yang telah dirancang ini kemudian akan dimasukkan dan diintegrasikan ke dalam RDS BTIPDP. Proses mirroring data BOI, CDT, dan informasi gempa adalah proses menyalin data secara langsung dari RDS pusat BPPT ke RDS BTIPDP untuk kemudian dilakukan analisis data dan pemodelan baik secara real time maupun dengan metode neural network. Proses modeling akan berjalan bersamaan dengan kejadian gempa. Data gempa dijadikan sebagai input proses AI ANN dan menghasilkan output berupa tinggi gelombang dan waktu tiba gelombang di titik pantau yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saat terjadi gempa, maka akan muncul notifikasi gempa pada laman dashboard RDS BPPT. Notifikasi gempa akan dilakukan bersamaan dengan proses modeling tsunami, baik NRT maupun ANN. Hasil dari pemodelan ini akan ditampilkan dalam dashboard RDS BTIPDP dan dikirim ke RDS pusat BPPT untuk diteruskan ke instansi terkait.